Cuy, makin kesini developer OPFP tuh makin aneh dah. Karakter yang awalnya dikira biasa aja, ternyata gameplaynya malah bikin orang emosi di PvP. Belum lagi sekarang muncul wake baru, katanya Roger. Iya, Goldie Roger bakal segera masuk OPFP. Dan yang bikin gua makin curiga, semua bocoran sekarang tuh mulai nyambung satu sama lain. Karasu, Kaku, Ace, sampai Roger. Kayaknya setelah anniversary kemarin, developer tuh udah masuk ke phase chaos cuy. Dan percaya sama gue, kalau like ini beneran kejadian, PvP OPFP bakal berubah total. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Powell Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFP diguliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini kita bakal bahas info karakter baru, gameplay lag baru, sampai rumor karakter next spinner yang mulai bikin komunitas OPFP rame lagi cuy. Dan yes, akhirnya karakter yang ditunggu-tunggu muncul juga, Revolutionary Army Captain Karasu. Dan bukan cuma itu, ada bocoran panas soal CP0 Kaku, partner PvE baru, sampai rumor Roger yang katanya bakal jadi karakter kolektor. Buset dah, developer lagi masak apaan dah nih? Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Oke, pertama dan yang paling utama nih cuy, Spread Your Wings Toward Freedom. The new character elemen merah tipe elemental, Revolutionary Army Captain Karasu is coming soon. Yes, akhirnya si manusia burung gagak ini resmi masuk OPFP cuy. Dan di tanggal 14 Mei nanti langit OPFP bakal hitam cuy, penuh gagak. Nah, si Karasu ini bakal jadi banner tiket pengganti Emperor Buggy ya. Karena banner Buggy sekarang tinggal sisa 4 hari lagi. Jadi fix banget tanggal 14 Mei kemungkinan besar Karasu langsung masuk ke banner. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih, gameplaynya si Karasu cuy. Dan jujur aja ya, pertama kali gue lihat gameplay Karasu, reaksi gue tuh cuma oh gitu doang. Karena kelihatan lemot, animasinya juga nggak terlalu flashy dan nggak seheboh Nika atau Shanks. Tapi semakin gue lihat gameplaynya, buset, ini karakter ngeselin banget ternyata. Ini tuh tipe karakter yang bukan overpowered karena damage-nya gede, tapi overpowered karena bikin lawan stres. Oke, si Karasu ini spesialis serangan jarak jauh plus invisible cuy. Dan banyak skill dia tuh auto lock. Ini yang paling bahaya. Basic attack keempat dia ketika di hold itu bisa auto aim loh. Chain skill kedua auto lock, skill satunya auto lock juga. Belum lagi skill satu lanjutannya itu serangan jarak jauh. Jadi ini karakter tuh kayak lu mau ngindar kemana bang? Hahaha. Yang lebih ngeselin lagi, chain skill satu dia ada mode invisible-nya cuy. Nah loh, belum selesai sampai situ. Card skill satunya dia bakal keluarin gagak muterin badan dia. Kalau musuh kena damage terus. Dan kalau dipencet lagi sebelum gagaknya hilang, dia dapat red armor. Iya, developer emang suka bikin masalah dah. Oke, sekarang nih bagian yang menurut gua paling rusak, Profonnya. Pas Karasu keluarin Profon, di pojok-pojok arena bakal muncul arena gagak hitam. Dan area itu nutupin hampir seluruh sudut map cuy. Nah, kalau lu masuk ke area gagak itu, lu bakal dapat invisible. Dan yang paling gila, pas lu nyerang, lu masih invisible cuy. Buset, ini apaan dah developer? Bayangin lu lagi ranked, tiba-tiba musuh hilang, tahu-tahu combo masuk semua. Yang jadi pertanyaan sekarang, support musuh masih bisa auto aim apa enggak kalau Karasu invisible? Karena di lag gameplaynya sendiri nggak diperlihatin jelas. Kalau ternyata support nggak bisa lock, wah ini karakter fix bakal jadi monster PvP. Nah terus buat support PvP-nya juga nggak kalah ngeselin. Kalau lu pakai support Karasu, dia bakal keluarin card skill 1. Jadi gagak bakal muterin karakter lu. Musuh yang deket langsung kena damage terus. Walaupun cuma bisa dipakai 2 kali di PvP, tapi tetap aja ngeselin cuy. Bayangin combo karakter rush plus support Karasu. Itu arena bakal kayak kandang gagak. Dan jujur aja ya, menurut gue Karasu ini bakal jadi karakter underrated. Awalnya banyak orang yang bilang, ah biasa aja gameplaynya. Padahal karakter model beginian biasanya justru paling bahaya karena orang baru sadar brokennya pas udah masuk ranked.
Mirip kayak dulu, karakter yang kelihatan simple, ujung-ujungnya jadi meta. Dan feeling gue, Karasu tuh tipe karakter yang bakal bikin orang ngomong. Damage-nya sih gak terlalu, tapi gue gak bisa nafas lawan dia. Nah, sekarang kita bahas ke PvE-nya nih. Katanya nih, banner GTA berikutnya sih bakal si Ash ya. Tapi belum tahu Ash versi mana, karena Ash sebelumnya kan versi Alabasta tuh. Nah, feeling gue ini bakal Ash versi Wano. Dan katanya nanti si Ash ini bakal jadi partner PvE-nya Karasu. Wah, ini sih menarik banget ya. Karena kalau bener Ash Wano, kemungkinan gameplaynya bakal jauh lebih modern. Nah, sementara sebelum Ash rilis, partner PvE Karasu masih Sanji Onigashima ya. Dan yang paling bikin gua penasaran, apakah nanti mereka punya special switch skill kayak Nika sama Shanks, yang kalau ganti karakter ada animasi combo khusus itu. Semoga ada sih, karena jujur fitur begitu bikin karakter terasa premium banget cuy. Oke, lanjut, sekarang kita bahas ke CP0 Kaku. Nah, Kaku ini katanya bakal jadi next banner ticket setelah Karasu, elemen kuning tipe slash. Dan rumor sebelumnya dia bakal jadi partner PvE sama Diamante kan. Nah, sekarang bocor lagi. Ternyata Diamante bakal jadi karakter tier S. Lega banget sih jujur. Hahaha. Karena gue udah takut duluan. Jangan-jangan si Diamante ini bakal jadi karakter next banner GTF nih. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau Diamante bukan partner Kaku, terus siapa dong? Nah, sekarang nih yang paling panas. Katanya Roger bakal segera rilis ke OPFP. Dan katanya bakal jadi karakter kolektor. Buset. Kalau ini beneran terjadi, developer lagi bakar dapur cuy. Karena dulu sempat ada leak next kolektor itu Tesoro. Karena katanya OPFP bakal collab sama film Gold. Dan Tesoro bakal kayak Shiki dulu. Tapi sekarang bocorannya berubah jadi Roger. Dan info ini datang dari Gion ya, leaker OPFP juga. Kalau gua pribadi sih, siapapun itu rilis aja dulu. Mau itu banner GTF, mau itu banner kolektor, yang penting masuk game dulu cuy. Tapi sekarang teori paling menariknya nih, apakah partner PvE Kaku itu adalah Roger? Masuk akal juga sih, karena Roger cocok banget di tipe slash. Dan kalau Roger jadi banner GTF setelah Ash, wah ini banner bakal brutal cuy. Player F2P, tabunganku tolong bertahan. Developer, no. Dan jujur aja ya, kalau semua leak ini bener kejadian, 2026 bisa jadi salah satu tahun paling chaos buat OPFP. Karasu datang bawa gameplay invisible, Kaku siap masuk banner, Ash Wano kemungkinan muncul, dan Roger mulai ditis. Developer sekarang tuh udah mulai masuk fase bodo amat balance, yang penting hype. Nah, sekarang gue pengen tanya ke kalian semua nih, menurut kalian Karasu bakal jadi meta PvP atau enggak? Terus kalian lebih hype mana? Ash Wano, Kaku, atau malah Roger? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu like video ini kalau kalian suka bahasan leak dan update OPFP kayak gini. Subscribe juga kalau kalian belum subscribe, karena gue bakal terus update info terbaru OPFP, leak karakter, gameplay baru, sampai pembahasan meta PvP. Target kita tembus berapa like ya guys? Mungkin ya 500 like dulu lah ya. Dan share video ini ke teman guild kalian yang lagi nabung tiket, biar mereka panik langsung. Oke guys, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.